kan hitungannya sama, ada kaca 2 nih. Oh iya. Ada kaca 2. Tuh. Iya. Arlott bisa menangin landing phase, dia sustain di landingnya dia. Terus yang kedua Hayabusa dia bisa langsung lompat ke belakang. Selama dia dapetin level 4 duluan, ini bahaya banget buat Kylo. Iya, hati-hati ya untuk Hayabusa. Kalau di level 4 dia punya langsung shadow kill. Udah pasti dapetin 1 poin kill tentu. Jadi ini dia untuk game yang kedua antara Kylo Esports Entertainment melawan RRQ Sena, di mana skor sementara RRQ Sena memimpin dengan skor 1-0. Yep. Dan let's see sekarang untuk duel di tengah. Ya masih cukup adem ya buat di tengah nih. Iya. Juga adem semuanya karena masih farming dulu. Masih untuk kedua jungler. farming, gak ada satu agresif play yang dilakukan juga. Dan kali ini dari seorang Jason juga dia merelakan satu Little Wonder menjadi mungkin milik dari tim Kylo, di mana Okta makan poking terhadap seorang Yakuza. Kali ini kehilangan setengah barnya, harus menggunakan satu spell regen tentunya. Dan melihat posisi dari kayak gini ya, dari Adel Wonder dia diambil dan mungkin juga satu buah jungle bakal diamankan juga. Level 4 akan dimiliki oleh Superman with Love terlebih dahulu dengan Jason-nya. Iya. Karena dari Wonder-nya ya. Ternyata juga masih lumayan bebas sih. Karena dari mininya sendiri di-push ternyata oleh Kylo. Tidak di-freeze untuk di bottom lane-nya. Ya, dan kali ini kita melihat di bagian bottom lane, Shadow-nya connect terhadap seorang KJ. Langsung di Shadow Kill, tapi sangat disayangkan. Shadow Kill yang menyebar ke arah minion kali ini Omawa. Ya, tapi masih dapat gold tadi dari Crips ya. Jadi gak ada masalah ya, masih cukup oke. Cuman tanpa adanya Shadow Kill sekarang berarti Yakuza akan bisa selamat juga. Iya, Yaman buka dulu gitu kan. Tapi Pet Shadow dengan satu buah tambahan damage dari Hakendra itu juga akan sangat sakit. Damage yang dihasilkan dari Pet Shadow ditambah Phantom Shuriken ditambah dari pasif Hakendra-nya. Dan sekarang untuk Turtle sebentar lagi bakal muncul otomatis dari kedua XP lane. Akan coba untuk kontes di area Turtle tersebut kali ini mau. Ya ini lihat nih, Valiantnya dikasih satu wave minion. Udah ambil aja buat biar level 4 cepat betul. Nah, itu dilakukan. Tapi untuk Turtle kali ini nggak bakal coba di kontes ya. Kita melihat ada Jason yang masih di arah orange buff. Dia lebih memilih ke arah invasi. Bahkan mengamankan sebuah orange buff. Lihat di sana dari serang Violence akan menjadi satu target operasi dari tim Kylo, dan First Blood berhasil didapatkan oleh Superman with Love kali ini. Yap, dan ya ini mungkin yang memang harus dilakukan oleh RRQ Sena, yang mereka merelakan turtle-nya, tapi ada yang bisa didapatkan. Ada pertukaran yang terjadi di mana orange buff diambil oleh Jason. Berarti ini agak tersendat sebenarnya level untuk Martis ya. Cuma sepertinya Kylo juga mereka sadar akan hal tersebut. Iya, tapi lihat Blazing Duit dari seorang Pranata. Udah coba dikeluarkan tapi Shizuka flicker ke bagian depan. Tapi lihat, seorang Pranata malah masih bisa selamat, malah dibalikin keadaannya Tyrant Rage. Connect terus Shizuka pada akhirnya tumbang karena mengorbankan flicker yang sangat mahal ke bagian depan. Wow, iya. One way ticket tadi dan gak sanggup untuk bisa kembali lagi ke belakang karena memang sudah terlalu banyak setapan dari RRQ Sena. Jadi tertinggal gol tadi 1000-an, sekarang tinggal 500-an. Maka di top lane-nya sudah mulai ada gantinya. No, Shadow Kill connect. Gemini masih still survive dengan pasifnya di sana yang berhasil menyerap dari kedua pemain dari tim RRQ, membuat dia masih bisa survive dari arah top lane-nya. Dan lihat kembali di area bottom lane udah rame banget, terjadi satu buah fight yang dilakukan udah bisa selamat. Destiny bakal coba diamankan di sana oleh seorang Superman with Love, tapi Jasmine ada dari satu badan coba dibuka juga tapi kali ini pada atas tumbang karena ada 4 pemain dari tim Kylo untuk bisa mengamankan 1 poin kill. Kembali ditukarkan oleh seorang Okta dengan satu barrel manipulation yang di copy tentunya. Ya, ini pertukaran yang sebenarnya cukup oke lah, tapi yang tumbang karena goldnya. Jadi mau gak mau rugi untuk RRQ Sena. Agak di hold ya ternyata buat Pranata. Dan juga dari Jason-nya kali ini dapetin purple buff, tapi lihat di bagian bottom lane apa yang terjadi. Tyrant Raven mungkin dari sana Violence-nya connect gitu kan. Itu juga tumbang, tapi di sisi lain Jason memberikan efek surprise terhadap seorang Superman with Love, dan akhirnya Superman with Love tumbang begitu saja. Tapi lihat di sana Don mencoba untuk menyelamatkan seorang dari seorang Jason-nya, tapi Gemini kali ini masih mau lebih, masih melakukan beberapa poking gaming terhadap pemain dari tim RRQ. Ya, dan ini berarti defense Arlott ya. 6 Molten Essence dan juga dia pakai Concussive Blast. So ya, masih selamat ternyata buat Jason. Tipis tadi untungnya punya Quad Shadow untuk menyelamatkan diri. Bottom lane
reset positioning karena Shizuka juga harus tumbang. Iya, Shizuka tumbang untuk yang kedua kalinya. Ini sangat-sangat berbahaya banget dan lihat. Untuk Turtle, yang kedua kali ini mereka bakal coba untuk melakukan kontes. Kami melihat ada Jason yang udah hadir di area river tersebut. Apakah bakal ada Turtle yang bakal menjadi kontes, tapi dia di bottom lane kembali. Fight terjadi di mana Pranata berhasil menggocek pemain dari Kelo dengan battle mirroring ini image yang dia punya kali ini. Sehingga dia dapetin point kill, ditambah dirinya masih bisa survive. Meanwhile, di area Turtle kali ini, Hierarchy Sena dapetin Turtle-nya. Otomatis gol mereka mulai mengejar Violence menjadi target operasi, bakal coba membalikan keadaan di mana Superman Wislow bakal cukup sekarang. Decimate bakal coba dilagunakan, tapi ada shadow kill dari seorang Jason yang berhasil menumbangkan Superman Wislow beserta satu atau turret di area bottom lane menjadi milik tim RRQ kalian Omawa. Iya, ini sudah mulai dipegang oleh Arcusena, di mana tadi lepasnya mungkin ya pengawalan kepada Pranata. Pranata? Ya, dia bisa menggocek sedemikian rupa dengan Battle Mirror Image dan bahkan terkesan, terlihat memaksakan, tapi dapetin objektif dia. Poin killnya dapet. Tumbangin Shizuka, betul. Iya, padahal yang ngejar dia ada dua pemain yang tiba-tiba muncul, tapi masih bisa digocek. Dan kali ini powerful buff perbandingan dua level yang dimiliki dari Jason, apakah mampu untuk mendapat powerful buff tapi kecederaan dari seorang Yakuza, tapi Jason akan coba untuk mundur terlebih dahulu dan lihat Gemini is coming. Shadow kill bakal coba digunakan seorang Jason, tapi Jason gak punya shadow. Pada akhirnya Jason mentumbang. Gemini bakal coba untuk membalikan keadaan, menumbangkan satu persatu pemain dari tim Arcusena dan double kill berhasil didapatkan oleh Superman Wislow. Kita lihat Pranata kali ini bakal coba melakukan defensif manuver dan Violence sudah mulai hadir. Dive Adjustment di sana menarik ke arah seorang yang salah, tapi Donnya pada akhirnya tumbang juga di sana Omawa. Wow, team fight. Karena punya jawaban, ada eksekutor dari Kylo. Mereka punya Superman with Love dengan decimation dia. Jadi setiap kali decimation dan juga Gemini yang bisa muncul on point dengan Petrify dia, Black Dragon Formnya, ini akan menguntungkan tim Kylo. Dan sekarang, kalau memang RQ mereka tetap bermain seperti ini, lumayan chaos untuk tim fight ini bakal kebalik keadaannya. Iya, pick off dilakukan oleh tim RRQ terhadap seorang Gemini tentunya, di mana Violence menggunakan kufranya benar-benar cukup on point banget tentunya untuk Tyrant Face dan juga Tyrant Revenge yang digunakan. Meski Gemini langsung instant kill gitu saja. Dan kali ini untuk Turtle yang ketiga, apakah bakal coba di kontes dari segi gol dari kedua tim cukup berimbang, tapi kalau di fakta fight ini adalah 5 melawan 4 akan sangat sulit, 4 lawan 4 bahkan. Dan lihat kali ini di seorang Jasonnya lebih memiliki arah purple buff karena dia tidak memiliki retribution Omawa. Iya, ini lebih ke arah split juga ya. Karena untuk di top lane-nya Pranata ada di sana, untuk di bottom lane-nya mungkin hanya akan diganggu dulu oleh Jason. Ini semua bergantung untuk Violence. Violence setiap kali Tyrant Revenge ini memang wajib untuk bisa mengenai target, terutama untuk Tyrant Revenge rage setup. Iya, ini Violence selalu menciptakan momentum-momentum indah untuk tim RRQ Sena tentunya. Lalu kita bakal melihat dari segi turret masih cukup imbang, masing-masing tim mengamankan 2 turret. Tapi lihat kali ini Pranatanya kembali berhasil survive Omawa. Ya, itu tapi dia udah nyimpen battle mirroring image di belakang berarti Om ya? betul, tapi aku takutnya tadi ya, Battle Mirror Image-nya udah hilang. Oh, Soalnya udah kena Petrify. iya. Lama Itu juga tadi. sepersekian second, betul. Oh, dia spam, dia bisa mencet. Spam aja kalau nggak ada kembali nih. Selamat. Akhirnya dia masih bisa menyelamatkan dirinya. Tapi lihat kali ini dari seorang Don yang mencoba mengejar seorang Shizuka, tapi di bagian belakang Violence is coming bersama Pranata. Lagi dan lagi masih survive, tapi lihat Jason ke bagian depan langsung mendapatkan double kill. Tapi Superman Wislow lompat ke bagian belakang berhasil mendapatkan Pranata dan sekarang dia terjebak di satu situasi yang sangat sulit untuk bisa mempertahankan dirinya 4 melawan 1. Pada akhirnya Superman Wislow harus mengikhlaskan dirinya tapi masih bisa bertahan untuk dalam waktu yang sangat lama Omawa. Iya, Oh no. Heran Rage-nya masih belum connect. Iya, itu tadi demi mendapatkan Pranata. Tapi ya mungkin worth it juga ya, karena Pranata licin banget. Hampir selamat dan ada Decimate untuk menutup perlawanan dari Pranata tadi. Pranata. Nah ini, Glowing One buat Yakuza sudah selesai. Udah selesai. Ya, ada Ice Queen Glowing. Waduh, udah ada efek burn yang diciptakan dari manipulation yang dibuka dari seorang Yakuzanya. Dan sekarang ada Lord yang pertama yang bakal hadir. Apakah
Lordnya akan coba dikontes dari kedua tim kali ini. Posisi mereka 5 melawan 5, tapi apa yang rugi dari tim RRQ, mereka nggak punya flicker dari 3 pemain mereka bakal digunakan. Apabila dari tim RRQ memaksakan fight, ini bakal sangat sulit, tapi tim Kylo masih cukup jauh posisinya. Punya kesempatan yang tepat untuk segera mendapatkan Lordnya. Dan mereka bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan tidak untuk memaksakan ke arah fight. Tapi Jason masih mau lebih. Shadow kill, connect langsung terhadap sama Shizuka. Tapi Shizuka masih bertahan, tapi Gemini bakal coba untuk membalikan keadaan. Tapi Gemini kali ini akan coba untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau. Yap, tetap defense yang bakal dimainkan oleh Kylo. Iya, satu defense yang akan coba dilakukan dari tim Kylo. Karena mengingat mereka bakal kehilangan satu buah outer turret di area mid lane-nya. 5 melawan 5 kali ini dari tim Kylo. Mereka sadar Lord hadir dari tim RRQ, mereka akan coba untuk mempertahankan satu situasi. Tapi satu buah Asura Aura yang connect belum bisa untuk membubarkan barisan gerakan dari tim RRQ Sena kali ini, Om Wawa. Ya, dan bahkan ini adalah slow push ya, dimana untuk Lord di atas tidak dibersihkan. Nanti Tidak. nextnya masih bakal ada lagi super minion yang berjalan Iya, ke base dari Kylo. untuk di detik yang 10 tentunya yang akan Memang. spawn nanti. 8, 9, 10. ada super lagi minion. satu. Iya kan, ini kita bakal melihat tentunya Lordnya berhasil ditumbangkan di bagian top lane. Satu persatu, inner turret, outer turret dari tim Kylo udah dihabisin. Otomatis dari tim Kylo mereka masih punya base turret dan masih punya magic sentry yang udah bisa diaktifkan sekarang. Ya, dan Okta punya Holy Crystal. Iya. Damage item. Clock of Destiny, Lightning, Holy Crystal, Divine Glaive kah habis ini? Satu lagi defense wave udah Nah, kelar. udah sakit banget tuh. Udah disembur hilang. Karena Shadow Strike kali hilang. Diaman tuh. buka Sembur dulu langsung WA. hilang begitu saja. Dan tapi carry-nya juga udah item wajibnya ya. Dia punya Demon Hunter Sword, Corrosion, dan juga Golden Staff. Tinggal dia membeli beberapa item defense mungkin untuk respect terhadap seorang Jason yang bisa instant kill terhadap seorang carry-nya juga di sini, Mawa. Yap, ini udah punya item semua ya sebenarnya buat RQ Sena. Ya. Mereka tinggal setup. Jadi kalau memang violence combonya kena nih antara revenge rage ini bakal enak banget. Mudah banget nanti untuk bisa masuk. Ya, tapi kalau aku lihat dari item Jason ya, dia tanpa main effect roll, dia lebih memilih ke arah 2 item penetration, Om. Hunter Strike dan Helpless Seize. Fantastis betul. Iya, sekarang dia mungkin OTW ke arah Endless, dan sekarang kita lihat Superman Midlove selalu mencoba untuk menjadi lini depan dari tim Kylo sendiri ya, dimana kali ini Conceal Play akan coba menarik seorang Violence, akan menjadi target satu operasi tapi masih bisa selamat dengan flicker. Kita lihat posisi seorang Jason, sangat berbahaya membuat Jason pada akhirnya berhasil ditumbangkan. Double kill didapatkan, Pranata bakal tumbang juga, 3 pemain dari tim RRQ berhasil ditumbangkan, sedangkan Okta tersisa kali ini tanpa ada backupan, harus mundur. Ini dia satu buah Conceal Play dan juga Devin Judgment. Ini bisa langsung membalikan keadaan, Nomawa. Iya, dan ini bakal nge-reset sih. Kylo akan menang dari sisi turret atau bahkan untuk goldnya juga. Mereka dapetin semuanya loh. Dari tengahnya, inner outernya mungkin. Untuk di topnya juga mereka bisa tetap nge-push. Dan bahkan lihat bagaimana di tengahnya disenggol sama Superman with Love. Langsung keadaannya berbalik. Yang tadi RRQ maksud aku udah dominasi banget. Mereka bisa dapetin semua seluruh turret, inner turret, outer turret. Tapi jika satu buah momen Conceal Play yang digunakan, langsung kembalikan keadaan dari segi goldnya kali bahkan Kylo yang lebih unggul, Mawa. Ya, kekuatan kaja ya. Iya. Conceal, Divine Judgment, tarik satu. Apa aja udah. Ya siapapun lah tadi yang ketarik kan Violence. Iya, Violence. Flickernya sampai harus dipakai buat keluar dari sana. Dan ternyata komitmen dibuat RQ Sena. Mereka coba buat ngebales tadi. Ternyata gagal. Dan Gemini juga langsung jumpin ke bagian belakang Iya. karena Pranata. Kepisah ya Gak jadinya. bisa ngapa-ngapain Pranata juga. Coba di backup. Diamang oleh seorang buka Okta. dulu Pada akhirnya WA. Okta yang berhasil selamat dari fight tersebut. Dan sekarang Lordnya akan bergerak dari arah mid lane. Ingat, ini ada Lord yang udah enhance. Lordnya udah bisa langsung ngecicil ke arah base turretnya. Tapi lihat lagi dan lagi KJ with Love dengan Conceal Play diaktifkan. Iya. Siapapun bakal coba ditarik. Tapi di sana kita bakal melihat KJ with Love harus mundur terlebih dahulu. Dari tim RRQ mereka masih bisa untuk melakukan defense dengan Pranata dengan Blazing duitnya. Tapi Gemini mulai masuk membuat Pranata mengaktifkan Way of Nature. Tapi Gemininya masih bisa selamat. Tapi tidak dengan Shadow Strike yang diberikan dari seorang Okta untuk menumbangkan ke arah seorang Gemini. Dan Pranata lagi dan lagi masih berhasil menggocek pemain dari tim Kylo kali ini.
Omawa. Ya ini harus ngeriset dulu buat Arcade Sena. Karena mereka lumayan terbawa ya tempo permainan Kylo tadi. Dan Konsil dengan Defense Judgment tadi nyaris membuahkan hasil. Masih bisa diblok pastinya dengan Arlot. Masih Tapi iya hilang basement lumayan sih mulai mahal ya. mulai mahal. Best Carrot berhasil didapatkan. Tapi jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk dapetin skin Mobile Legends BBM X Jujutsu Kaisen. Ini eventnya terbatas mulai dari 18 Februari sampai dengan 20 Maret saja. Sebentar lagi dong. Ya Ini betul. bakal kelar. Dan jangan lupa kalian masih bisa dapetin diskon 50% untuk draw pertama dan dijamin untuk bisa dapetin hadiah ataupun item kolaborasi untuk 10 kali draw pertama. Ya dan jangan lupakan juga pastinya ya. Kalau kalian mau ngerol nih, mau hemat-hemat nih ya. Ya tiap hari ngerol sekali. Nah itu. Sampai tanggal 20 Maret nanti. Aku diajarin Radit gitu om. Ini aja 50, 50, 50, Ya terus 50. nanti ikut eventnya. Iya. Nah itu bisa tuh. Bisa buat event top up kan tuh Iya, biasanya betul. tuh. Nah, sekarang kita melihat dari keunggulan gol dipimpin dari tim Kylo. Lord yang ketiga udah coba untuk dijaga oleh pemain dari tim Kylo juga kali ini. Ini tim dari arah sana mereka harus menjaga posisi mereka. Lagi konsentrasi akan coba digunakan dari kedua tim. Di mana Violence bakal menjadi target utama dari sana dibalikin. KCW Love akan coba dibalikin oleh tim RRQ di mana Okta sudah memiliki satu defense adjustment tapi belum ada target yang ditarik oleh seorang Okta di mana Yakuza juga udah ngebuang source skillnya, yaitu Server Manipulation udah dibuka. KJW Love udah gunain Flicker. Ini banyak banget satu buah source yang dikeluarkan oleh tim Kylo ketika di fight yang barusan terjadi. Dan sepertinya kali ini Jason akan coba untuk melakukan split push dari bottom lane. Dan lihat Pranata mulai jump in ke bagian depan tanpa ada damage yang dihasil dari tim Kylo. Pranata masih bisa terselamatkan dan sekarang posisinya dari tim Kylo mereka akan coba untuk balikan keadaan dengan adanya Lord yang udah mulai di-poking oleh tim RRQ. Tapi Don bakal coba ditarik tapi Donnya masih bisa selamat. Tapi lihat Okta dari belakang langsung dive adjustment ke arah Shizuka. Pada akhirnya Shizuka berhasil ditumbangkan dan sekarang Gemini is coming. Tapi Gemini gak bakal bisa untuk survive di bagian depan karena sudah tidak ada full up damage lagi dari tim Kylo. Mau gak mau Kylo Esport and Entertain harus merelakan Lord yang ketiga kali Nomawa. Iya, terlalu banyak source skill yang terbuang tadi. Seperti Black Dragon Form yang gak dapetin targetnya. Shizuka mungkin yang harus ter-pick off akhirnya. Setelah adanya gerakan dari Okta yang langsung mengarah ke dia juga. Jadi gak ada source damage dari sisi belakang dan Kylo harus merelakan Lord yang ketiga. Luar biasa nih Okta loh. Pakai Flicker, Devon Judgment yang dapat langsung ke marksman-nya. Shizuka yang memang harus ditarget ya. Ada target. Betul, karena kalau sampai dia bebas juga ya itu bakal enak banget. Sebentar tuh bottom lane-nya memang masih ada dorongan yang diberikan oleh Don. Nah, tadi Push aja dulu. ini resource banyak banget ya. Devon Judgment lagi narik Don. Donnya selamat malah. Iya. Tinggal ada yang Dia tumbang. tebel juga. Tebel. Ya kan. Dan sekarang kita akan melihat aja ya. Lord akan pergi dari mid lane. Mau gak mau Killers mereka bermain aman di arah base-nya. Yap. Gak bisa terlalu gegabah atau bisa langsung melakukan pick off mungkin terhadap pemain-pemain dari tim RRQ. Magic Sentry akan coba digunakan untuk memberitahu informasi dari pemain RRQ Sena di bagian top lane-nya. Dan sekarang Lord-nya besar di arah mid lane dan Jason beserta satu rekan timnya mencoba poking terhadap Superman Midlove. Tapi Superman Midlove masih bisa terselamatkan dengan dia punya Mortal Coil. Dan lihat kali ini harus hati-hati dari tim RRQ. Gemini udah punya Black Dragon Transformation. Apabila dia keluarkan, ini Pranata yang akan menjadi satu buah ancaman dari tim Kylo tersebut. Ya, tapi Okta juga punya Divine Glaive sekarang. Jadi Shadow Strike-nya bakal sakit banget damage-nya. Dan ya, Violence yang harus dapat target. Kita belum melihat adanya combo yang bagus dari Violence sebenarnya. Iya, untuk dari Tyrant Rush-nya. Oke, dia bisa untuk pick off satu persatu. Tapi belum ada kayak Tyrant Revenge yang connect 2 atau 3 pemain bahkan. Kita belum melihat hal itu terjadi pada game kali ini. Bahkan sekarang gamenya udah menyentuh ke arah menit ke-19. Dan Council Play akan coba dilakukan oleh Violence. Mulai charge, lompat, belum. Ini sangat disayangkan Council itu 70 detik ya Om ya, apa 80. Ini sangat mahal banget loh dikeluarin. Ya. Dan juga sebenarnya mahal gak mahal ya. Karena Gemini terpaksa buat pakai Black Dragon Form. Oh iya. Jadi ini ada informasi yang bagus. Gak ada Black Dragon Form, gak ada pemain yang bisa memisahkan tim fight-nya nanti. Cuma nanti mereka memilih untuk melakukan reset. Mereka mundur ke belakang, mereka gak maju sama sekali, jadi terkesan sia-sia akhirnya buat Council. Ya udah mereka mau gak mau nunggu lagi. Nunggu lagi. Nunggu Council Play ya, bisa jadi Council Play dipakai oleh Kylo duluan karena mereka
bisa main 5-man show, mereka bisa conceal, defend judgment, tarik satu lagi dan Gemini yang nantinya bakal punya Black Dragon Form sekali lagi. Iya, harus menunggu waktu lama juga ya untuk cooldown dari Black Dragon Transformation-nya. Dan sekarang kita melihat adanya untuk lore yang evolve akan coba dimanfaatkan. Tapi kondisi sekarang RRQ bakal coba untuk menekan ke arah tim Kylo dengan mereka yang udah berhasil ngancurin 2 base turret milik dari tim Kylo. Mereka sebisa mungkin ngedorong seluruh minionnya untuk bisa dapetin 1 buah preload dari tim Kylo. Yap, dan lihat bagaimana invasi dari RRQ Senna sekarang. Mereka setupnya di purple juga ya. Cuman purple-nya kalau memang diganggu, ini bakal nge-reveal positioning dari tim RRQ Senna. Yep, dan sekarang kita akan melihat tentunya dari era Lord-nya akan coba untuk di-poking oleh tim RRQ. Don sudah mulai setup di satu buah rumput bersembunyi untuk bisa melakukan pick up terhadap 1 pemain dari tim Kylo. Tapi menurut aku di sini adalah Superman with Love udah cukup jauh di bagian depan. Apakah dia akan coba di-poking oleh teman-teman dari tim RRQ? Dan kita bakal melihat juga kali ini dari era Rivernya ternyata Pranata pelan tapi pasti Don mulai masuk, mencoba melompat ke bagian depan, tapi itu sangat beresiko tentunya. Dan Gemini langsung hadir dengan 1 buah Black Dragon Form yang mengincar. Di manakah engkau Pranata? Tapi Pranatanya masih bisa bersembunyi. Maka Violence, lihat KJW Love is coming beserta Shizuka memberikan beberapa damage terhadap Violence. Immortal bakal pecah tapi Pranata mulai melompat Blazing Duel di sana, mencoba memberikan damage sangat besar, menumbangkan kedua pemain dari tim Kylo beserta Violence. Tyrant Rage-nya Connect memecahkan Immortal terhadap seorang Superman with Love, tapi Superman with Love pada akhirnya masih bisa mempertahankan diri tapi tidak bisa dalam waktu lama. Dan lihat Shizuka yang menjadi pemain terakhir dari Kylo, dan RRQ Senna berhasil menemukan 4 pemain serta minionnya udah mulai masuk. Kita konfirmasikan sebentar lagi untuk game yang kedua akan menjadi milik RRQ Senna. Yap, nyaris tadi ya. Tapi memang untuk game atau tim fight terakhir yang terjadi